Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Sehat-sehat, amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah, bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang bulan ini Tuhan pelihara kita, jaga kita dengan tidak kurang satu apapun. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami. Kami mau beribadah kepada-Mu di minggu yang terakhir ini. Kami mau naikkan ucapan syukur kami buat Tuhan. Kami mohon mari Roh Kudus urapi kami dimanapun kami berada. Biarlah ketenangan, damai sejahtera, sukacita daripada-Mu memenuhi kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami angkat tangan kami buat Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus mengurapi kami. Ini kami, gereja-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memuji, kami menyembah Tuhan. Engkau dambaan kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Amin Tuhan. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Yesus, Yesus Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Satu hal yang selalu rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan. Engkau dambaan kami Tuhan. Yesus
Tercurahkanlah lebih lagi. Oh, ralabos, ralabatakaraabo. Ini kerinduan kami ya Tuhan, mau menyenangkan Engkau di hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Haleluya. Amin Tuhan, Engkau dambaan kami. Tidak ada yang lain ya Tuhan Yesus. Oh, ralabaya ralawalawalawaya ralabasyanda ralaba. Curahkan roh-Mu di saat kami menyembah-Mu di tempat kami berada ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita sembah Tuhan, katakan Yesus Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Mari sekali lagi bilang buat Tuhan, Yesus Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan, curahkan urapan-Mu saat ku curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu saat ku Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan, minta curahkan. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Oh Yesus Tuhan, Yesus kami sembahkan. Ya Tuhan, Yesus Engkau dambaanku. Ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan, segalanya bagi kami, segala-galanya. Oh Yesus Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu di mana saja berada, mari angkat tangan sembah Tuhan. Dia hadir di mana kita menyembah Dia. Dia hadir ketika kita memuji namanya yang besar, namanya yang berkuasa. Haleluya. Kau layak ya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi tempat kami beribadah. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, layak disembah. Engkau Allah kekuatan kami, Tuhan dan Raja kami. Oh Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Allah yang berkuasa
penyembahan anak-anak-Mu, umat-Mu di minggu yang terakhir ini Tuhan. Kami bawa syukur kami buat Tuhan. Di dalam penyembahan kami ada nyanyian syukur yang kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Aralabaya ralabasyandaraabo. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Mari katakan buat Yesus Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Kami akui Engkau ya Tuhan, Engkaulah Tuhan. Mari muliakan Dia. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidup kami Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Dia Tuhan, Dia Raja yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami boleh memuji-muji nama-Mu yang besar, meninggikan, kami boleh menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih banyak Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang jatuh Tuhan angkat. Bahkan kami menerima pengurapan yang baru ketika kami di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang mau memuji-muji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi nyanyikan. Segala puji syukur
baik, dia sungguh baik, dia amat baik buat kita semua. Amin. Sebab tiada berkesudahan kasih-Nya buat kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih sayang-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari angkat jempol, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, mari sekali lagi nyanyikan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Bolehkah kita angkat kedua tangan kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan sampai hari ini? Nyanyikan buat Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita masih kuat memuji dan menyembah Tuhan. Di akhir bulan ini, minggu keempat, kita akan lebih banyak memuji Tuhan. Kita lebih banyak menyembah Tuhan. Setuju? Katakan amin. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita terus menyanyi, kita terus bersuka cita. Karena Tuhan, di hadirat Tuhan yang kudus, yang mulia. Orang yang berharap Tuhan selalu diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Ya Tuhan, benar, kami percaya kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan. Orang yang berharap Tuhan, orang yang berharap Tuhan, diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan, diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Tuhan menetapkan, Tuhan
menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Kami percaya Tuhan pagi ini atau sepanjang hari ini, waktu kami beribadah, memuji, menyembah kepadamu, bersuka cita karena Tuhan, karena Roh Kudus, berkat itu akan turun mengalir atas kami. Bilang, aku sepakat Tuhan hari ini diberkati oleh Tuhan. Aku sepakat Tuhan, bulan depan aku lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan orang yang berharap. Katakan, orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap kau Tuhan. Sekali lagi, Tuhan menetapkan. Katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila aku jatuh, apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan, katakan, sebab Tuhan menopang tanganku. Lagi, sebab Tuhan menopang tanganku. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya, dari lahir sampai mati di kayu salib, Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan?
Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting, dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging, dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar, dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa. Dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusasrit. 2.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas 18 ayat 1, mari kita baca sama-sama. Lukas pasal 18 ayat 1. Ya. Nah, setelah Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, Lukas 18 ayat 1 dikatakan begini, Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk mengatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, saudara, saya percaya apa yang Yesus katakan buat murid-murid ini atau buat saudara dan saya tentang berdoa. Di Lukas 18 ayat 1-8 itu bercerita tentang ada seorang hakim yang tidak jujur berhadapan dengan ada seorang janda, seorang wanita yang datang untuk dibela perkaranya. Setiap hari, setiap sore, pagi dan sore datang kepada hakim itu. Nah, tak jemu-jemu dia datang untuk minta pertolongan, minta dibela perkaranya. Saudara, selang beberapa lama, ya, maka terusik perasaan daripada hakim yang tidak adil itu. Dia bilang begini, daripada orang itu terus-menerus datang kepadaku dan menyusahkan aku serta dan menyerang aku, lebih baik aku jawab, lebih baik aku tolong dia, lebih baik aku bela perkaranya. Apa yang terjadi?
wanita itu dibela perkaranya oleh karena perasaan dari hakim itu terusik, Bapak Ibu Saudara. Saudara, lain dengan Tuhan Yesus. Begitu orang-orang atau murid semuanya mengerti, Tuhan Yesus bilang begini, seperti itu jugalah Bapa di sorga. Orang yang tidak jemu-jemu datang berdoa kepada Bapa di sorga. Yang Tuhan perhatikan, yaitu iman orang yang datang tidak jemu-jemu berdoa kepada Bapa di sorga. Dan yang kedua, saudara, kalau kita tidak jemu-jemu datang berdoa sama Tuhan, Alkitab tulis begini, Tuhan menaruh belas kasihan Tuhan kepada saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Maukah Bapak Ibu Saudara dan saya berdoa? Maukah saudara dan saya tidak jemu-jemu untuk berdoa? Saudara, saya percaya waktu kita ambil keputusan untuk tidak jemu-jemu berdoa, datang terus sama Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan memperhitungkan iman saudara dan saya. Setuju, katakan aku percaya. Dan yang kedua, Tuhan akan mencurahkan belas kasihannya buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang mau terima belas kasihan Tuhan, lambaikan tangan saudara buat Tuhan. Saudara, belas kasihan Tuhan itu bicara tentang sesuatu yang saudara butuh dan saya butuh. Apa yang saudara butuhkan hari ini? Berkatkah? Kehidupankah? Pekerjaankah yang lebih baik? Atau usaha pekerjaan saudara akan lebih maju? Saudara dengar baik, Tuhan punya belas kasihan yang cukup buat saudara dan saya. Haleluya. Mari buka tangan di hadapan Tuhan. Bapa, kami percaya waktu kami terus berdoa, seperti seorang janda wanita itu Tuhan, yang datang minta dibela perkaranya oleh hakim yang tidak jujur. Dan hakim itu terusik perasaannya. Dia berkata, jangan sampai orang ini menyusahkan saya, bahkan menyerang saya. Lebih baik saya bela perkaranya. Saudara, Tuhan Yesus lebih dari itu. Katakan, Tuhan, aku percaya Engkau menghitung imanku hari ini waktu aku datang kepadamu. Aku percaya belas kasihan-Mu Engkau curahkan bagiku hari ini. Engkau jawaban doaku, Tuhan. Bilang, Engkau jawaban doaku. Engkau sanggup menjawab doaku ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Amin ya Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini. Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari angkat tangan sama-sama katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari Bapak Ibu sama-sama dengan saya berdoa. Angkat tangan Bapak Ibu saudara buat Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami hari ini demi nama-Mu. Kami setuju dengan firman-Mu. Waktu kami tidak jemu-jemu berdoa dan mengambil keputusan untuk berdoa, sampai kami suka berdoa, Engkau tidak tahan Tuhan untuk menjawab doa kami.
Engkau pasti memperhatikan iman kami kepadamu. Dan kami yakin Tuhan belas kasihan-Mu akan turun berlimpah-limpah atas kami yang membutuhkannya Tuhan hari-hari ini. Kiranya Tuhan waktu kami berdoa hari ini, pintu sorga-Mu terbuka ya Tuhan. Mari yang sakit angkat tangan, sama-sama kita sepakat berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kami yang butuh kesembuhan, sembuhkan ya Tuhan. Yang ada dalam penderitaan, Tuhan kami berdoa. Kami angkat tangan Tuhan, biarlah Engkau hibur kami yang menderita Tuhan. Kasih jalan keluar buat kami. Begitu juga Tuhan kalau hari ini ada yang jatuh. Jatuh oleh karena banyak pencobaan-pencobaan. Jatuh karena dosa. Tuhan kami berdoa kepadamu. Kami akui semua kesalahan, pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Lalu mari Tuhan Engkau angkat kami kembali ya Tuhan. Bapa kami berdoa kepadamu. Berkati hubungan suami istri ya Tuhan. Berkati hubungan anak-anak dan orang tua. Berkati keluarga demi keluarga ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Kami akan tinggalkan bulan ini dan kami mau masuk di bulan yang baru. Kiranya damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah. Penjagaan pemeliharaan-Mu atas kami ya Tuhan. Oh rabasyakatakarabar. Oh rabasyakatakarabar. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Engkau luar biasa buat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Mari angkat dua tangan kita buat Tuhan. Nyatakan Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Amin. Nyanyikan. Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari angkat wajah-Mu, katakan Tuhan, Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, nyanyikan dengan iman. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami angkat tangan kami hari ini berdoa Tuhan. Kami bawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo dan keluarga besar ya Tuhan. Pak W.R. Kauntu dan Ibu Morin dan keluarga besar. Begitu juga Tuhan, Pak Edi, Ibu Oli, ini anak-anak dan semua pelayan-pelayan Tuhan dan semua jemaat. Jemaat yang mengikuti ibadah online maupun jemaat onsite ya Tuhan. Diberkati berlimpah-limpah. Kami minta berkat ya Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami juga akan membawa persembahan ya Tuhan. Engkau berkati persembahan kami ya Tuhan. Engkau berkati apa yang kami taruh, kami beri di persembahan ini ya Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan memberkati perjalanan hidup kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami, usaha pelayanan kami. Tuhan, kami berdoa pagi ini, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Di Indonesia, Tuhan berkati negeri ini berlimpah-limpah. Pemerintahan kami diberkati oleh Tuhan. Ada kejujuran di mana-mana di negeri ini. Ada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Begitu juga Tuhan berkati Gardenias Residen.
tempat kami beribadah ini Tuhan. Tower Emerald ini, GBI Emerald CK4. Terima kasih Bapa, Engkau baik dan sungguh baik. Berkati persembahan yang akan kami beri. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan umum di gereja. Tuhan memberkati dan bubuhkan berkat di atasnya. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin ya Tuhan. Amin, katakan. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari angkat tangan sama-sama, katakan. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati-Mu berlimpah-limpah, menolong-Mu, menyinari-Mu dengan wajah-Nya, dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai saudara sekalian sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin.